fa innahu yakunu qad sarrafa syababahu wa ablahu fi ta'atillah, maka sesungguhnya dia telah memalingkan masa mudanya dan menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita tidak melanjutkan dulu bahasan talbis iblis. Kita ingin lanjutkan syarah atau keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala berkaitan dengan hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini poin yang kita ambil adalah potongan yang kedua dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai rekap yang ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya 7 golongan ini tidak terbatas pada mereka saja keutamaan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Tapi ada di hadis-hadis yang lain yang juga menyebutkan berkaitan dengan amalan-amalan tertentu yang dengannya juga dia mendapatkan keutamaan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antaranya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah seseorang yang memberikan tangguh untuk orang yang meminjam uang kepadanya, atau seseorang yang bahkan membebaskan untuk orang lain hutang orang yang meminjam uang kepadanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya dia juga mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, kata Nabi Muhammad SAW, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih
Salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, lebih tepatnya di padang mahsyar, adalah wasyabun, dan anak muda. Tidak disebutkan rajulun, tapi lebih ke syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai macam riwayat lafadznya berbeda-beda. Ada yang syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah. Kalau dalam Sahih Muslim, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kata beliau di sini, khusus syabu liqauni syahwati indahu qawiyyah wal ba'ithu 'ala al-hawa qawiyyun. Fa idza khalafa asy-syabu asy-syahwata al-mutawaqqadata fi nafsihi wal hawa al-mutasa'ir alladhi tahmiluhu 'alayhi nafsuhu wa lazama al-ibadah bir-raghmi min hawahu wa shahwatihi fa inna dhalika dalilun 'ala ghalabati at-taqwa fi nafsihi وعلى أنها هي التي تسيره وتتحكم فيه فهذا دليل على أن هذا الشاب من أولياء الله ما دام أنه قد قام بأمر الله تعالى في الوقت الذي تغلب الشهوات والهوى ولذلك فإنه يكون في ظل العرش. Dikhususkan di sini oleh Nabi Muhammad SAW penyebutan kata asyab, anak muda. Kenapa tidak laki-laki saja? Seorang laki-laki. Kan di sabdanya beliau, sisanya itu adalah seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, seorang laki-laki. Di potongan ini anak muda kata beliau. Kata Syekh, likauni syahwah indahu qawiyyah. Karena anak muda itu syahwatnya, syahwat itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kelezatan dan kenikmatan yang masuk lewat mulut, dan juga syahwat berkaitan dengan kemaluan. Likauni syahwah indahu qawiyyah. Jadi identitasnya syahwat itu seperti itu. Entah makanan dan minuman yang lezat atau tentunya sesuatu yang di sekitar yakni perut, yaitu kemaluan. Karena syahwat pada anak muda itu sangat kuat. Wal ba'ithu 'alal hawa qawi, dan dorongan untuk hawa nafsu juga sama, yakni kurang lebih dengan syahwat, sangat kuat. Jadi dorongan yakni hawa nafsunya kuat, syahwatnya kemudian kuat karena dia masih muda. Fa idza khalafa asy-syab asy-syahwata al-mutawaqqadah fi nafsihi wal hawa al-mutasa'ir alladhi tahmilu 'alayhi nafsuhu, maka apabila seorang anak muda dia menyelisihi syahwat yang berapi-api atau membara, mutawaqqad disebutkan di sini dengan istilah mutawaqqadah, membara di dalam dirinya, wal hawal mutasa'ir, dan hawa nafsu yang menyala-nyala yang menggiringnya pada perbuatan tersebut, walazamal ibadah birraghmi min hawahu wa syahwatih, dan dia selain menyelisih hawa nafsunya, selain menyelisih syahwatnya yang sangat kuat, membara, menyala-nyala, dan kemudian dia melazimkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsunya untuk kemaksiatan sangat kuat, walaupun syahwatnya akan perkara yang haram sangat kuat, fa inna dzalika dalilun ala ghalabati taqwa fi nafsihi. Maka hal tersebut adalah satu dalil, bukti bahwa ketakwaan pada dirinya telah menang di atas hawa nafsunya. Wa ala annaha hiya allati tusayyiruhu wa tatahakkamu fi. Dan ini juga bukti bahwasanya ketakwaanlah yang telah menguasai dirinya, ketakwaanlah yang telah menghantarkan dirinya kepada kebaikan. Fahada dalilun ala anna hadha syab min awliyaillah. Maka ini adalah dalil
bahwasanya anak muda ini adalah bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dimiliki wali Allah, orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Dia menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala dinding pemisah. Apa dindingnya? Dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian kata beliau, madama annahu qad qama bi amrillahi ta'ala. Selama dia tentunya dia menjadi bagian dari wali Allah, orang yang Allah cintai. Selama dia menegakkan perintah Allah fil waqtil ladzi taghlibu syahawat wal hawa, di waktu di mana seharusnya hawa nafsu, seharusnya syahwat lebih menguasainya. Walidzalika fa innahu yakunu fi dhillil arsy, oleh karena itu maka balasan untuk anak muda ini, dia nanti akan mendapatkan pahala berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa riwayat yang disebutkan yang kita baca ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari terpisah disebutkan fi ibadatillah syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kita baca sekarang Bukhari Muslim. Kemudian di riwayat Imam Bukhari yang terpisah adalah anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah. Yang pertama dalam peribadatan kepada Tuhannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga hatta tuwfi ala dzalik. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Tuhannya, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tuwfi ala dzalik, hingga dia meninggal di atas perbuatan tersebut, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah juga dalam riwayat yang lain, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah, dia habiskan masa mudanya, dia habiskan semua kegiatannya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak riwayat yang senada yang menunjukkan bahwasanya anak muda ini tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, li'anna asy-syababa hayawiyatun wa taqah, فإذا صرفها الإنسان في عبادة الله من قيام وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإنه يكون قد صرف شبابه وأبلاه في طاعة الله. ولذلك هو يسأل عن هذه الفترة مرتين، مرة بخصوصها ومرة من العمر عموما. يسأل عن شبابه فيما أبلاه ويسأل عن أمره فيما أفناه. ومعلوم أن الشباب من العمر، لكن السؤال عنه سؤال خاص لأجل أن سن الشباب هو سن العطاء والفتوة والقوة والقدرة على العمل، فهو أقدر من غيره، وكلما كانت الطاقة المعطاة للشخص أكثر كان الحساب والمسؤولية أكثر. Kata beliau, dan anak laki-laki atau seorang anak muda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, karena asy-syabab, anak muda itu, hayawiyatun wa taqah. Yang namanya anak muda itu energik. Anak muda itu punya kekuatan yang luar biasa dibandingkan anak kecil dan orang tua. فَإِذَا صَرَّفَهَا الْإِنسَانُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, maka ketika orang itu masih muda, kuat, kemampuan ada, apalagi misalnya di masa muda lah begitu banyak kemudian orang menjaga kesehatannya ya, mun sudah tua tu pina pengoler lah, makanya lakas mati. Sudah tua, koler olahraga, selajur.
Anak muda itu energik, hayawiyah, penuh dengan kehidupan, wataqah, penuh dengan kemampuan. Maka apabila seorang manusia memalingkan semua energi itu, semua kekuatan dan kemampuan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah qiyam lail, salat malam, kita tidak berbicara yang wajib ya, ini yang ekstranya. Qiyamul lail, kemudian puasa, mungkin yang sunnah-sunnah, wa jihad, bahasan jihad secara umum betul-betul jihad, face to face dengan orang kafir. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf atau melarang dari yang munkar. Fa innahu yakunu qad sarrafa syababahu wa ablahu fi ta'atillah. Maka sesungguhnya orang ini dia telah memalingkan masa mudanya, dia telah menghabiskan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi mumpung sehat, masih muda, kekuatan ada, kemampuan ada, maka palingkanlah semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, keterangan Syekh Utsaimin ketika beliau membahas sebab bertambahnya iman, kata beliau, setiap kali dorongan untuk bermaksiat itu kuat, tapi kemudian seseorang bisa menghadapinya, maka iman itu naik meroket. Dorongannya kuat, dorongan untuk bermaksiatnya kuat. Dia masih muda, dia mampu melakukan, apalagi bisa jadi kemudian didukung dengan keuangan yang mantap. Mantap pokoknya dia, gampang dia untuk melakukan maksiat ini, dorongannya lah kuat, kemampuan dia ada, fisik dan keuangan. Tapi subhanallah dia bisa menahannya. Bukan cuma menahan, meninggalkannya. Itu iman meroket. Sebaliknya, ketika dorongan sudah lemah, tapi kemudian seseorang masih saja melakukan kemaksiatan tersebut, iman itu yakni luar biasa, tajun ciruk. Apa itu? Nyungsep. Makanya kata Nabi Muhammad, ada 3 golongan orang yang nanti di hari kiamat la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, dalam Sahih Muslim. Ada 3 orang nanti di hari kiamat tidak Allah ajak bicara, tidak Allah melihat kepadanya, tidak Allah sucikan, dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, kalau sudah ada ancaman azab gini, berarti yang akan disebutkan Nabi Muhammad itu dosa-dosa besar. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, al-usyaymitu zani, orang yang sudah tua tapi pezina. Bukan 1-2 kali, pezina. Karena dorongannya sudah lemah, mau bagaimanapun pasti tidak lebih kuat dibandingkan anak muda. Dorongan untuk melakukan maksiat zinanya sudah lemah, masih dia lakukan. Makanya mati di losmen. Ya kan gitu ya beritanya ya. Iya, ditemukan kakek-kakek mati di losmen tertentu misalnya. Kemudian ada sisa-sisa, yakni obat kuatnya. Ya, jantungnya sudah lemah. Masih berzina juga. Nyungsep. Wal'ailul mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Yang Anda sombongkan apa? Orang kaya sombong, salah juga. Tapi yang dia sombongkan ada. Hartanya kah? Ketampanannya kah? Ilmunya kah? Kecerdasannya kah? Yang dia sombongkan ada. Kalau kita kemudian alihkan ke makna yang lain. Ini enggak miskin. Yang Anda sombongkan apa? Sombong juga. Maka ada tahu dibasa. Dan yang terakhir, wal malikul kadzab, dan pemimpin yang pendusta. Karena dorongan berdusta untuk seorang pemimpin itu lemah. Anda ngomong apa, orang ikut. Anda pemimpin kok. Kenapa nggak ngomong jujur aja? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, kembali kepada bahasan. Orang yang muda, kata beliau, itu luar biasa, kekuatan ada, kemampuan ada. Tapi kalau dia palingkan itu untuk beribadah kepada Allah, dia palingkan untuk menegakkan salat, menegakkan puasa, amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau di sini, maka dia berarti telah dikuasai oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muda di sini jamaah sekalian rahimakumullah khilaf di kalangan para ulama.
Ada yang menyebutkan muda itu 18 sampai 40. Habis 40 itu tua namanya. Tapi kalau menurut definisinya WHO, apa itu WHO? World Health Organization, ya. Organisasi Kesehatan Dunia. Muda itu sampai umur 65. Nah, jadi pian, ini tidak perlu berkecil hati kalau ikut definisinya WHO. Tapi kalau definisi para ulama kita, Ahlus Sunnah, 18 sampai 40 itulah masa muda. Makanya di umur 40 lah biasanya orang akan tersadarkan. Apakah dia ingin rujuk kepada Allah dengan ketaatan atau lanjut dengan kemaksiatannya, puncaknya umur 40. Karena semuanya sudah mulai berubah. Kekuatan menurun. Sekalipun orang itu yakni menjaga kesehatannya, mesti di umur 40 sudah berbeda. Ulun sering sampaikan ke pian ya. Penciuman kita saja itu berubah. Parfum yang biasa kita senangi di masa muda gitu ya. Suka yang seger, suka yang ada bau sinamonnya, suka ada yang bau citrusnya misalnya. Yang seger-seger di umur 40 memang berubah. Suka yang rada kuat. Makanya tidak dipungkiri di umur 50 dan 60 sangat mungkin. Ulun pribadi mungkin pakai nyong-nyong. Kita nggak tahu. Karena memang berubah, sudah berubah. Sekarang saya suka yang rada keras. Sebelumnya yang seger-seger. Subhanallah. Jadi semuanya berubah. Maka 40 itu poin penting ya. Ketika Anda bisa mengalihkan yakni diri Anda pada umur tersebut pada ketaatan, maka insya Allah yakni sampai akhir hayat pun akan demikian. Tapi ingat, semua itu ditopang dengan dari 18 sampai 40-nya ngapain. Itu yang akan menopang. Orang kemudian menentukan pilihannya. Oke, kita lanjutkan. Kata beliau, dia palingkan beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya apabila seorang manusia memalingkannya, yaitu kemampuan, keenergikan, kekuatan karena dia muda, kepada ibadah kepada Allah, menegakkan salat, puasa, jihad, amar nahi munkar, fa innahu yakunu qad sarrafa syababahu wa ablahu fi ta'atillah, maka sesungguhnya dia telah memalingkan masa mudanya dan menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika huwa yus'alu an hadhihi al-fatrah marratain. Oleh karena itu makanya tentang masa muda dan umur ini itu ditanya tuh 2 kali. Ingat ya sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki seorang manusia nanti, maksudnya hingga ditentukan surga atau nerakanya, hingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah wa an syababi fima ablah. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Lah, padahal kan masa muda bagian dari umur. Tapi disebutkan dalam sabda Muhammad, dia pertanyaan terpisah. Karena saking pentingnya perkara, yakni umur muda ini. Anda palingkan dia dalam ketaatan kepada Allah, masa tua Anda pun insya Allah akan demikian. Seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kata Nabi Muhammad, seorang akan dibangkitkan bagaimana dia meninggal. Dan seorang akan meninggal, kata para ulama menerangkan, sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup. Anda biasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas ketaatan itulah Anda insya Allah akan Allah wafatkan. Oleh karena itu perkara ini ditanya 2 kali kata beliau. Marratan bi khususiha wa marratan ma'al umri umuman. Sekali secara spesifik khusus ditanya tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan khusus. Dan pertanyaan sekalinya lagi itu umum. Tentang umur untuk apa dihabiskan. Yus'alu an syababi fima ablah wa yus'alu an umri fima afnah. Tentang masa mudanya ditanyakan untuk apa dia habiskan. Tentang umurnya secara umum untuk apa dia habiskan. Wa ma'lum. Dan diketahui, semua kita juga tahu. Anna syababa minal umri lakinna su'ala anhu su'alun khas. Bahwasanya masa muda itu bagian dari umur. Tapi subhanallah dia ditanyakan secara terpisah khusus tentang masa mudanya.
untuk apa dia habiskan? Liajli anna sinna syabab huwa sinnul ata'i wal futuwati wal quwwati wal qudrah. Karena masa muda itu yakni umur di mana seorang, ulun sebutkan tadi, punya kekuatan ekstra, punya kemampuan ekstra, betul-betul energik karena dia masih muda. Disebutkan di sini, mereka ketika umurnya masih muda memiliki kekuatan dan kemampuan untuk beramal lebih dibandingkan yang lain. Fahuwa aqdar min ghairi. Maka anak muda itu lebih mampu untuk melakukan segalanya lebih daripada yang lain. Daripada anak kecil, daripada orang tua. Wa kullama kanat at-taqah al-mu'tatu al-syakhsi akthar, kana al-hisabu wal-mas'uliyatu akthar. Maka setiap kali kemampuan, kekuatan yang diberikan kepada seorang itu lebih banyak, ini pertanyaan pentingnya. Untuk semua kita nanti masa muda kita akan dipertanyakan. Kata beliau, kullama kanat at-taqah al-mu'tatu lisyakhsi akthar, setiap kali kekuatan dan kemampuan yang diberikan kepada seorang itu lebih banyak, kana al-hisabu wal mas'uliyatu akthar, maka hitungannya, maka tanggung jawabnya juga lebih banyak. 18 sampai 40. Pertanyaan di rentang ya. Pertanyaan di rentang umur itu akan jauh lebih banyak, tanggung jawab di rentang umur itu akan jauh lebih banyak. Karena dikala itulah kita kuat, kita mampu, kita energik untuk melakukan semua amal. Entah itu ketaatan kepada Allah, itu yang kita harapkan, atau na'udzubillah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Qala fi syarhil Muwatta, disebutkan dalam syarah Muwatta yang kitabnya sekarang sedang dibahas di Masjid Al-Faruq. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan sabda Nabi Muhammad SAW, dan seorang anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah, dalam syarah Muwatta disebutkan yuhtamalu atau yahtamilu ayyurida bihi annahu aqalla dhunuban. Bisa jadi maknanya disebutkan dalam syarah kitab Muwatta adalah bahwasanya yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, anak muda ini yang disebutkan dia tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah, aqalla dzunuban, dosanya dikit. Jadi bukan amal yang begitu banyak di masa muda, tapi di masa itu dosanya yang sangat sedikit. Kurang lebih sebenarnya ya. Tapi inilah syarah para ulama. Karena yang namanya anak muda, masih muda, betul punya kemampuan lebih, betul punya kekuatan lebih, tapi malasnya pun lebih. Kenapa? Karena merasa, masih muda ini, ntar tobatlah ketika tua, besoknya mati. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keterangan para ulama dalam syarah Muwatta, annahu aqallu dzunuban, dosanya sedikit. Bisa jadi ketaatannya enggak banyak, cuman dosanya dikit. Dia memalingkan dirinya dalam ketaatan, mungkin dia fokus dengan yang wajib. Ya. Makanya kita bahas dalam kitab Talbis Iblis. Kenapa kajian tentang sufiah itu laku? Karena yang dijual itu adalah kenikmatan yang disukai manusia. Bahkan disebutkan waktu kita bahas bagaimana ketika kita membahas buku-buku yang sesat di kalangan mereka. Pengarang buku-buku tersebut nawarin kalian pengen karangan buku seperti apa. Tak bikinin. Yang sesuai hawa nafsu. Kalau seru-seruan ikut. Ya. Tapi kalau ibadah waduh enggak. Ya. Musabaqah tilawatil Quran aja jogetannya. Ayo. Iyan. Apalagi yang bukan musabaqah tilawatil Quran. Kalian ngikuti berita enggak, Pak? Saya baru tahu tadi sore. Di tag sama teman. Ya Allah. Tapi ya gitu ya. Masyarakat kita pemaaf. Ya tinggal minta maaf selesai. Ya, Anda lakukan apapun yang menyimpang. Minta maaf selesai. Tapi itu tidak berlaku pada kita. Ya enggak berlaku pada pian-pian ini. Wahabi-wahabi ini. Enggak ya. Kita tidak bangga dengan penyebutan itu. Cuman orang itu menyematkan itu memang untuk kita. Pian punya salah, habis pian digoreng. Kalau yang lain salah, minta maaf ya, undang
wartawan ya, press conference yang minta maaf. Selesai. Karena kita pemaaf rata-rata. Tapi untuk kita nggak dimaaf-maafin. Ya Allah. Jadi yang perlombaan untuk baca Quran aja seperti itu akhirnya. Gimana kalau yang betul-betul dangdutan? Wah ikut. Apalagi misalnya menjual agama, kemudian ada kelezatan pada, ada tariannya, ada nyanyiannya. Wah ini nih seru nih, makanya kan sukses. Disukai banyak orang, tasawuf itu. Kenapa? Sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan kata Imam Syafi'i, asasut tasawufi al-kasal. Pondasi kajian tasawuf itu kemalasan, karena ini hukum asal kita. Apalagi anak muda, betul kita muda, kita kuat, kita muda, kita energi. Tapi ingat kemalasan pun nomor 1. Maka dahsyat sekali ada anak muda yang kemudian dia tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kan urutan berikutnya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Anak muda tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah dan seorang laki-laki, udah dewasa nih dia nih. Sudah dia topang semuanya kehidupannya di umur 18 sampai 40 dalam ketaatan kepada Allah. Makanya begitu dia sudah menjadi laki-laki dewasa, hatinya terpaut ke masjid. Pulang ke rumah pengen ke masjid. Pulang ke rumah pengen ke masjid. Handphone ketinggalan. Enggak, ingin ibadah. Kangen dia dengan masjid. Dengan salat berjamaahnya. Dengan kaum muslimin teman-temannya. Dengan kemudian kajiannya. Dia ingin selalu ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian. Dan yang kedua, wa aktsaru hasanatin mimman nasha'a fi ghairi ibadatillah. Dan juga pertimbangan yang lain, selain dia di masa mudanya sedikit dosa, yang kedua dia lebih banyak kebaikan dibandingkan anak-anak muda seumurannya waktu itu. Lebih banyak kebaikan yang dia lakukan dibandingkan yang seumuran fi ibadatillah. Thumma abadahu fi akhir umrihi wa inda syaykhukhatihi. Akhirnya kemudian dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, di umur tuanya. Karena dari awal dia sudah topang itu dari 18 sampai 40 dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Fasyabul ladzi nasha'a fi ta'atillah yajri 'alaihi hasanat fi hadha sin. Amma alladhi kana lahiyan fi shababihi dha'ian munharifan sahibu hawan muttabi'un lisyahawat thumma fi akhir hayati i'tadala wastaqama faqad fatahu ajru kulli al-a'mal allati kana yumkin ay ya'malaha fi shababihi wa lam ya'malha falidhalika kana alladhi يفني شبابه في طاعة الله من جهة عدد الحسنات أكثر لأن هناك عمر مستغل أكثر ومن جهة أنه خالف العادة أو خالف الشهوة والهوى وسلطانهما قوي فلا يخالف الهوى والشهوة إلا قوي الإيمان فمن هذه الجهة جاءت أفضليته walidzalika yakunu fi dhillil arsy. Maka anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yajri alaihi hasanat fi hadzal sin. Maka kebaikan di umur dia itu akan selalu bergulir karena dia masa mudanya dihabiskan untuk ketaatan. Sedangkan amalladzi kana lahiyan, sedangkan anak muda yang lalai fi syababi, di masa mudanya dia lalai dari begitu banyak kewajiban. Dha'ian munharifan, dia hilang, lepas, menyimpang. Sahibu hawan, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Ada perintah dia tinggalkan, ada larangan malah dia terobos. Kenapa ini lezat, ini nikmat. Muttabi'un lisyahawat, mengikuti syahwat. Thumma fi akhiri hayati i'tadala wastaqama. Kemudian anak muda yang lalai ini di masa tuanya sangat mungkin. Di masa tuanya kemudian dia tersapa hidayah, i'tadala wassaqama, akhirnya dia taubat jadi orang yang lurus. Jadi anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan, bergulir padanya selalu kebaikan. Tapi ada anak muda di masa mudanya dia lalai, dia menyimpang, pengikut hawa nafsu. Tapi sangat mungkin kemudian hidayah menyapa.
bertemu dia dengan teman yang baik, bertemu dia dengan komunitas yang baik, dimasukkan dia ke grup WhatsApp yang baik. Allah yang giring dia, Allah mencintainya, Allah menyayanginya hingga dia disapa hidayah. Akhirnya dia jadi orang yang lurus. Maka perhatikan, faqad fatahu ajru kullil a'mal allati kana yumkin ay ya'malaha fi syababihi wa lam ya'malha. Maka kerugian yang dia dapatkan anak muda ini di masa muda habis dengan kemaksiatan, qadarullah alhamdulillah di masa tua dia bertobat untuk taat. Dia kehilangan masa di mana sangat mungkin dia melakukan begitu banyak kebaikan, mampu dia melakukan, kuat dia melakukan, tapi tidak dia lakukan. Ruginya di situ. Tapi tentunya keberuntungan dia juga miliki. Sekarang tersadarkan, sekarang kemudian menjadi anak yang lebih baik kepada orang tua, suami yang lebih bertanggung jawab kepada orang tua yang lebih bertanggung jawab kepada anak, pasangan yang lebih setia pada pasangannya. Ya, kenapa? Sekarang bertobat. Syukur kalau kemudian pasangannya memaafkannya. Ini yang terkadang susah untuk didapati. Kita ingin kembali menjadi insan yang lebih baik, tapi istri sudah tidak menerima. Atau sebaliknya. Begitu lama Anda membina biduk rumah tangga, tapi Anda buruk terus sikap Anda pada suami. Diceraikannya Anda. Waktu berjalan, kemudian Anda tersadarkan, pengen balik, udah telat. Jadi anak muda yang masa mudanya habis untuk kelalaian, kemudian ketika masa tuanya dia menjadi orang yang lurus, kerugian dia adalah hilang begitu banyak waktu yang seharusnya di waktu tersebut dia bisa lakukan semua amal tersebut karena dia mampu, sekarang sudah nggak bisa. Anda udah tua. Banyak ibadah itu, khususnya ibadah fisik ya betul-betul tergantung kepada kekuatan. Kayak salat aja kan begitu. Sudah mulai asam urat ngalih sembahyang. Ada yang kena di pinggul, ada yang kena di lintuhut, ada yang kena di pergelangan kaki, ada yang kena di jari jemari. Pian salat itu ketika pian tahiyat, khususnya tahiyat akhir, jempol pian bisa dilipat dan pian bisa bertelempoh, itu susah untuk yang kena asam urat. Sakit luar biasa. Sudah sakit, dia berusaha, tak taunya dijajak anak orang, pulang bersemuanya. Ya Allah, ya. Sudah begamat, mengatur batisnya supaya kawan. Tak, jadi tendang anak siapa tuh. Nikmati Pak. Semua gerakan sholat, kita bahas yang lain dulu. Gerakan sholat yang kita lakukan sekarang itu kenikmatan dari Allah ketika Anda melakukannya dengan kesempurnaan. Kemudian Allah misalnya berikan pada Anda, karena Anda menjaga kebersihan, akhirnya wajah Anda bersih, jidat Anda bersih dari jerawat. Pian berjerawat di sini, mengalihnya sujud. Sujud itu mereng, kenapa? Jerawatnya di sini. Ya Allah, wallahualam bissawab. Ini nikmat. Gerakan-gerakan salat itu harus Anda nikmati karena ada orang tidak bisa melakukannya sempurna seperti yang Anda lakukan. Wallahualam bissawab. Jadi juga Anda tidak perlu atau jangan berburuk sangka dulu ketika ada orang gerakannya tidak sempurna, bisa jadi mungkin bukan karena dia nggak tahu, nggak bisa dia sempurnakan aja. Falidzalika kana alladzi yufni syababahu fi ta'atillah. Oleh karena itu, barang siapa yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah min jihati adadil hasanat aktsar. Dilihat dari sisi banyaknya kebaikan, maka dia pasti lebih banyak. Di masa muda dia habiskan untuk ketaatan. Orang yang bertobat di masa tua tadi, masa mudanya kan hilang. Jadi dilihat dari sisi kebaikan yang dia dapatkan, anak muda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan pada Allah, kebaikan yang dia dapatkan, pahala yang dia tabung lebih banyak tentunya dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dari sisi dia bisa melawan hawa nafsu, dia bisa mengalahkan syahwat, maka dari situlah dia mendapatkan lebih banyak keutamaan dibandingkan yang lain. Di masa muda dia mampu handle. Sudahlah dia mendapatkan keutamaan karena masa mudanya penuh dengan kebaikan. Keutamaan kedua, dia memiliki afdhaliyah atau keutamaan yang lain. Dia mampu melawan hawa nafsunya di masa muda. Yang satu tadi lalai memang dia, kalah memang dia, tapi alhamdulillah tersadarkan. Yang kita sayangkan sampai tua pun gak sadar-sadar. Ya, ini berbahaya.
Dan bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kebanyakan gitu ya. Dosa di masa muda, ya itu kita akan dapatkan di masa tua imbasnya. Anda menanamnya sekarang, Anda panennya nanti. Masa muda, wah Anda masih energik lah, nggak ngerasa lah. Begitu tua, apalagi kemudian berkaitan dengan dosa-dosa tertentu gitu ya. Seperti dosa zina, aduh semuanya kerasa di masa tua. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, bagian yang terakhir kata beliau. Kenapa terkadang kita itu ketika membaca syarah para ulama yang kontemporer kita hidup bersamanya, maka dia pasti akan berikan contoh yang sangat aktual, yang sedang terjadi sekarang. Itulah kenapa syarah Syekh Al-Munajjid lah yang ulun baca untuk hadis 7 golongan ini. Karena beliau masih hidup orangnya, salah satu di antara murid Syekh Utsaimin. Perhatikan beliau akan sebutkan beberapa contoh, karena kita hidup di zamannya. Wala syakka anna fi hadha zaman takunu nash'atu syabi fi ibadati rabbi as'ab. Maka tidak diragukan bahwasanya di zaman ini tumbuhnya anak muda dalam ketaatan kepada Allah itu susah atau as'ab, lebih susah. Li'anna al-mughriyat katsirah wad dawa'i lil fahishati katsirah. Karena al-mughriyat bisa diterjemahkan hal-hal yang melalaikan lah. Karena begitu banyak hal yang melalaikan. Wadawa'i lil fahisha katsirah, dan dorongan, seruan, panggilan, sapaan, apapun bentuknya. Ajakan, dawai. Ajakan untuk melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, banyak. Bukan beliau akan sebutkan dengan medianya sekarang ya. Kata beliau, wa abwabul harami katsirah, pintu-pintu keharaman banyak. Wa zinatul lati takunu 'alal harami katsirah, dan hiasan-hiasan untuk sebuah kemaksiatan yang haram itu juga makin beragam. Makin dihiasi hingga kemudian seorang tidak merasa ini padahal terlarang. Ini cara paling jitu yang dengannya iblis bisa rayu Nabi Adam kan? Menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang indah. Kamu enggak apa-apa sebenarnya. Kamu makan buah dari pohon itu enggak apa-apa, hai Nabi Adam, enggak apa-apa. Dia enggak mematikan, enggak beracun. Ini versi saya ya, rayuan iblis ya. Dia enggak beracun, enggak apa-apa sebenarnya kamu makan. Cuman kalau kamu makannya, kamu jadi malaikat. Allah enggak pengen itu aja. Makan aja enggak apa-apa. Dihiasi oleh iblis. Hingga kemudian Nabi Adam dan Hawa, istrinya, tergoda. Kenapa? Hiasan. Bahkan itu di antara tafsir. Ketika Syekh Sa'di rahimahullah, atau disebutkan dalam tafsir Muyassar juga, ketika menafsirkan perkataan iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ketika iblis berjanji, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, Allah, saya akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian tidak sampai situ, kata iblis, saya akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Salah satu di antara makna depan, belakang, kanan, kiri, kata para ulama, dihiasinya kebatilan. Dibikinnya orang ragu akan hari akhirat. Dibikinnya orang cinta dunia. Ya. Penafsiran itu oleh para ulama. Bahwasanya cara datangnya iblis dari semua sisi, enggak dari atas, enggak dari bawah, karena disebutkan atas terlalu mulia, Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan kala itu juga ketika kita sebutkan kata para ulama berperang, dengan nama perangnya dari 4 sisi ini, makanya itulah istilah yang digunakan iblis. Saya akan datangi mereka depan, belakang, kanan, kiri, enggak ada disebutkan atas bawah. Kata para ulama menafsirkan, uzayyin lahumul batil, saya akan hiasi untuknya kebatilan. Ya. Makanya semua kita tetap harus belajar ya, supaya kita tidak tertipu. Ya, kayak sekarang aja misalnya gitu ya, dalam bab muamalah, namanya baru, istilahnya baru, tapi hakikatnya sama juga. Ada kezaliman juga di dalamnya, ada kemudian gharar juga di dalamnya, ada kemudian riba di dalamnya. Namanya baru-baru, makanya kita harus selalu belajar. Makanya Al-Ustaz Fadil Irwanji, itu setiap cetakan buku beliau, itu makin kesini makin tebal kalau pian perhatikan.
Kenapa? Ada selalu perkara yang baru yang ditambahkan. Waduh Ustaz, saya beli cetakan pertama. Gak usah khawatir. Karena semua tambahan itu ada di website beliau. Cuman yang makin kesini, sekarang sudah cetakan berapa sih? Mana Pak Saiful udah? Sekarang muamalah kontemporer itu cetakan berapa sekarang? Hah? Cetakan 24. Saya dulu punya cetakan 1. Waktu itu ada cetakan 11 atau 10 saya beli, yang 1 saya kasihkan orang. biar dia nggak up to date ya. Ya, karena ada masalah baru, beliau harus terangkan lagi. Dihiasi kemudian dengan istilah yang baru, kata-kata yang baru, hingga orang kemudian nggak sadar bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Pakai jilbab sih, perempuannya pakai jilbab sih, tapi kemudian cara jilbabannya, entah kemudian bahannya, atau kemudian coraknya, atau kemudian cara memakainya, ketutup tapi badannya jiplak. Ketutup tapi kemudian kainnya misalnya, coraknya misalnya, kan ada waktu itu ya, khimar, gede khimar. Tapi subhanallah, bentuk jahitannya atau kembangannya atau rendanya itu ketika dipakai, Anda seperti pakai salib. Jadi khimar perempuan, kemudian bagian depannya lurus sampai sini putih, dan kemudian kanan kiri putih, dan ujung dari khimarnya itu putih. Salib yang kita tahu kan begitu ya. Tapi di negara yang lain ada yang atasnya memang bulat. Nggak sadar tuh kaum muslimah. Wah asik aja. Wah, ya. Macam-macam. Dilihatnya seperti bagus ya, padahal itu adalah kebatilan. Sama juga diantaranya dakwah, tapi dengan perkara-perkara yang haram. Itu hiasan. Nada dan dakwah. Nada dan dakwah. Nggak bisa. Tapi kan kayaknya asik. Pokoknya asal syairnya bagus, asal syairnya mengandung dakwah. Nggak apa-apa, genrenya nggak apa-apa yang macam-macam. Kan kalau nonton video ulun dengan Mas, siapa Bang Brewok? Perkataan kalimat paling berat di muka bumi, ditimbang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kalah dengan kalimat la ilaha illallah, dimasukkan ke lagu underground. Gimana coba? Habis kemuliaannya. Yang penting dakwah, yang penting syiar, genre musiknya terserah. Nggak bisa kita bayangkan 2 kalimat syahadat pakai dangdut koplo. Coba. Ya. Hancur. Tapi orang merasanya, nyaman juga lah. Kau juga dikeniakan lah. Aduh, karena tidak bisa dipungkiri. Ada kelezatan pada lagu, ada kelezatan pada musik. Syaitanlah yang menghiasinya. Cuma sekarang ada gabung dengan dakwah. Waduh. Ini sudah kerjaan iblis. Menghiasi kebatilan. Nah kata beliau, pintu-pintu keharaman banyak. Dan hiasan yang menghiasi keharaman banyak. Wal haramu mutazayyinun fi hadzal zaman jadzab. Dan keharaman yang dihiasi di zaman kita sekarang itu jadzab, ada magnetnya, dia narik. Wah, seru juga ya. Ya. Akhirnya orang tertarik, wah, asik juga ya. Padahal dia sebuah kebatilan. Walidzalika alladhi yukhalifu kull hadhihi al-mughriyat la budda lahu min jazain 'adzim. Maka oleh karena itu, siapapun yang bisa melawan semua ini, bisa melawan semua hal-hal yang menyeru kepada perbuatan yang keji. Perkara yang haram walaupun dihiasi dia juga tahu. Maka siapapun yang bisa menyelisihi hadhil mughriyat, semua perkara yang menyeru kepada kebatilan ini, la budda lahu min jazain 'adzim, maka dia wajib dapat pahala atau balasan yang agung besar. Kenapa? Karena dorongannya luar biasa. Apalagi di zaman kita sekarang ya. Apalagi zaman kita sekarang. Betul, dari zaman dulu kasus perzinahan ada. Di zaman sekarang lebih ngeri. Medianya, semua wasailnya lebih mudah. Dan orang-orangnya makin cuek. Terkadang ulun juga dengan teman-teman kru, itu ketika misalnya pengen makan, tidak ada handphone di antara kita. Harus ngelatakin semua. Karena kalau nggak megang handphone semua, nunggu makan. Karena bisa ngobrol seru. Subhanallah, medianya luar biasa sekarang itu jemaah. Kemudian kata beliau, la syakka anna hadhil masyaqqah, wa hiya masyaqqatus sabri ala hadhil muharramati wal igra'at, wa ala hadhil suwar, wa ala hadhil da'awat al haram, wa ala hadhil aflam,
wala hadhil mutaba'at lil fatayat wala hadhihi ad-da'awat min rufaqa'is su'i lil wuqu'i fil ma'asi wa ala kulli hadhihi al-ashya' allati yumkinu an takuna fi hayati asy-syabab min al-ma'asi la syakka anna as-sabra 'alayha wal ittijaha ila ibadatillah la budda an yakuna lahu ajrun 'azimun 'indallah. Maka oleh karena itu kata beliau di sini, tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah perkara yang berat, masyaqqah, susah melawan semua itu. Wa hiya masyaqqatus sabri ala hadhil muharramat, yaitu susahnya kita untuk bersabar dari semua yang diharamkan tersebut, semua tawaran tersebut, semua gambar-gambar tersebut, semua seruan-seruan haram tersebut, semua film-film tersebut, semua serial-serial itu. Serial. Drama Korea. Disebut. Makanya kenapa beliau sebutkan, beliau hidup di zaman ini. Disebutkan al-mutaba'at lil fatayat. Al-mutaba'at itu artinya TV series. Serial TV. Untuk anak-anak muda perempuan. Serial Korea. Di mana di antara imbas buruknya standar akhwat itu jadi susah untuk kita. Kita harus berwajah rada oriental. Kita harus lebih mulus. Kita harus lebih tinggi. Kita harus operasi plastik. Plastiknya plastik kresek lagi. Aduh. Subhanallah. Lanjut. Semua gambar itu, semua keharaman itu, semua film itu, semua TV series itu, dan semua yakni dakwah, propaganda, seruan kepada perkara-perkara yang haram atau akan menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Maka disebutkan di sini, la syakka anna sabra 'alaiha, tidak diragukan bahwasanya barang siapa yang sabar atas semua itu, dia bisa meninggalkannya. Ya, walaupun yakni hiburan untuk kita, hiburan untuk siapapun di antara kaum muslimin yang tenggelam dalam ketaatan, sedikit memang, tapi itulah hiburannya. Coba, hiburan untuk siapapun di antara kita, apa kalau bukan makanan? Makanya lamak. Makanan itu hiburan. 2, keluarga, istri dan anak. Itu hiburan. Mau tamasya ke satu tempat aja, maksiat isinya. Mau ke situ, maksiat semua. Hiburan kita ada pada makanan. Makanya lamak seperti ini. Ada pada makanan, ada pada istri. Ulun, pertanyaan ini dilayangkan kepada ulun oleh Ustaz Al-Fadhil Khalid Syamhudi. Sebutkan ke ana hiburan kita. Kita beliau. Nggak bisa jawab ulun. Karena bagi orang yang awam gitu ya. Bagi mereka perkara yang biasa kita aja nggak lakukan kok. Ya, bagi masyarakat biasa itu biasa, tapi kita nggak lakukan. Sedikit. Itulah balasannya. Kenapa balasannya orang yang bersabar atas hal seperti ini surga? Kenapa? Dunia ini diliputi dengan syahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dan neraka diliputi dengan syahwat. Biarkan untuk mereka dunia ini, untuk kita surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar aja, cuman sebentar sabarnya. Tetap kok kita kemudian bisa rekreasi, bisa seru-seruan, kita bisa. Sejak dalam zaman Nabi Muhammad kan bisa. Ketika beliau nyuruh anak-anak itu untuk bermain, mungkin kalau zaman sekarang mungkin main futsal, il'abu ya ahla arfadah. Hai anak-anak dari Ethiopia, main-main, ayo main-main. Kita nggak tahu permainannya apa waktu itu. Apakah asinan, kita nggak tahu. Atau gerobak sodor bahasa orang. Atau pakai bikin plastik kemudian pakai tali ujungnya dikasih tentara-tentaraan. Kita nggak tahu. Permainan saya dulu ya. Namun yang ini apa Pan? Yang kayu bahalang. Tak, pang gitu. Apa yuk? Antum sudah ada belum? Itu permainan anak-anak 80-90-an. Dulu betul-betul kita bermain. Kalau sekarang tuh ini. Semuanya. Dulu kita betul di luar. Main gambar, ya, kelayangan. Ya Allah. Kata beliau, bermainlah. Lita'lam Yahud anna fi dinina fusha. Agar orang Yahudi tahu dalam agama kita ini ada kesenjangan, ada santai, ada rileks. Dari zaman Nabi Muhammad ada kok. Tinggal kita hendak munjun boleh. Kata bisa munjun ke tambak dapat pian. Namun pian kata tablayung kayak orang-orang tuh karena dapat pian belum ahli lagi. Nah seharian, lawas siang, sore-sore pian udah kering, kayak jemuran ya. Karena seharian. Belum, kalau belum bisa ketambak aja.
Set, dapat, langsung panggang. Nang dipanggang tuh lain yang kita dapat, ini ada stok yang lain. Sorry nih rumah makannya. Subhanallah. Ada kok hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, mubah dia, dan itu adalah ini hiburan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling menghibur tentunya adalah keluarga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga cemara ya. Pian satu aja bahagia kan, satu anak berapa bahagia, apalagi kemudian apa ini? Pian mikirnya apa ini? Oke lanjut. Kata beliau, la syakka anna sabru 'alaiha wal ittijah ila ibadatillah la budda ayyakuna lahu ajrun 'azimun indallah. Maka tidak ada keraguan orang yang bisa melawan semua seruan batil ini. Sabar dia dengan semua godaan yang batil ini. Dan godaan tersebut pun yakni ada di pengajian. Ya. Untuk meninggalkan ibadah mungkin kita sudah jauh tanpa mensucikan siapapun. Untuk bermaksiat A, B, C, dan D, alhamdulillah kita sudah jauh tanpa mensucikan. Tapi pintu syahwat untuk siapapun di antara yang sudah ngaji itu tetap terbuka. Dalam ibadah Anda tidak terganggu. Dalam manhaj Anda lurus. Pemahaman Anda kokoh. Tapi datang kepada Anda laki-laki yang menawan, goyah Anda. Datang pada Anda perempuan yang cantik, goyah Anda. Maka celakanya itu datang kepada Anda laki-laki yang menawan, Anda sudah punya suami. Laki-laki ini datang dengan semua waktunya. Di mana laki-laki itu? Di mana suami Anda? Tidak memilikinya. Laki-laki ini ada terus. Kenapa? Dia nungguin Anda terus. Pagi hari dia ada untuk Anda, siang hari dia ada untuk Anda. Terus, kerdagawian laki ini tahu kada pian? Hah? Akhirnya perempuan merasa, aduh perhatiannya laki-laki ini goyah. Ulun bercerita, ini cerita seorang akhwat yang sudah taubat. Alhamdulillah, dia bisa lawan. Hampir aja, hampir. Subhanallah. Terjadi juga sebaliknya. Datang pada Anda, ini perempuan yang menawan. Dan juga punya waktu sebanyak itu, tidak seperti istri Anda. Anda ingin istri, ngurus anak lagi. Menyusui lagi. Istri Anda ada tugasnya terus. Perempuan ini selalu ada untuk Anda. Waduh, perhatian benar Pang nih ya. Ya, ini penyakit orang kajian. Ustaz Muflis Fitra sudah membahasnya panjang lebar. Harus dihati-hati semua kita. Harus hati-hati. Yang menikah, yang belum menikah sama. Apa ujian kita, apa cobaan kita, apa seruan iblis, hiasannya adalah lawan jenis. Makanya masjid itu, musola itu dengan semua DKM-nya harus betul-betul disetting betul supaya laki-laki dan perempuan gimana caranya biar enggak seminimal mungkin untuk tidak berpapasan misalnya. Ya, parkiran itu berbahaya. Ya, terkadang ada akhwat yang mungkin belum pakai cadar. Dia sangat cantik, mantan pramugari misalnya, tinggi semampai, putih, hidung mancung, mata ganal. Anda pulang, dia juga pulang. Sepeda motor Anda berdampingan. Iya. Nang anum jagin tergoda. Nang sudah nikah jagin tergoda, apalagi nang anum. Pian di mana ya? Karena akhwatnya tinggi sekali ya. 2 meter ya, pramugari. Pian hanya ngaji aja. Jangan. Enggak gitu ya. Terlalu lebay itu. Oke. Kita sudahi. Maka tidak ada keraguan bahwasanya bersabar atas semua hal tersebut dari hal-hal yang akan melalaikan dan mengarahkan diri ini kepada hanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, enggak semua waktu ibadah juga. Ada kok masa-masa di mana kita bisa bersendau-gurau, senang dan bersukaria. La budda ayyakuna lahu ajrun 'azimun indallah. Pasti harus dia mendapatkan pahala yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, habiskanlah waktu masa muda kita khususnya yang di umur 18 sampai 40 dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya juga kemudian ibadah kan, enggak 24 jam kok. Anda fokus dengan wajibnya pun no problem, enggak ada masalah. Tapi ketika di masa muda Anda habiskan begitu banyak waktu untuk ketaatan,
Anda tidak merasakan hilang waktu tersebut ketika di masa tua Anda sudah tidak bisa melakukan dengan sempurna. Alhamdulillah waktu muda Anda jauh lebih rajin. Wallahu a'lam bishawab. Dan siapapun di antara kita misalnya yang mungkin sedang tertimpa kelalaian, ada futur, semua juga mengalaminya. Maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lawan semuanya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan syarah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala berkaitan dengan 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.